Oke, saya langsung masuk aja ya. Kalau semuanya sudah bisa melihat. Oke, selamat malam teman-teman. Semua apa kabar gitu. Hari ini saya akan coba untuk men-sharing tentang beberapa pengalaman saya mengenai import dan e-commerce gitu. Jadi saya langsung masuk aja ke materi hari ini. Mungkin pertama kali adalah begini ya, backgroundnya ya. Eh, Mengapa kok impor ya? Karena sekarang tren impor lagi meledak. Banyak orang-orang sekarang sudah mulai beralih ke mencari barang untuk menjadi impor. Mengapa? Karena memang jelas keuntungan kalau impor tuh sangat marginnya tuh sangat tinggi ya. Kalau misalnya kalian menjual barang-barang yang lokal dibandingkan dengan produk impor, biasanya pasti produk impor pasti lebih menang. Karena kenapa? Karena selain kompetisinya lebih sedikit, tapi keuntungannya juga bisa lebih banyak gitu. Jadi apabila kalian misalnya membeli barang di China atau di Bangkok atau di Sri Lanka yang memang semuanya memang masih murah begitu, maka eh, kalian akan bisa mengharapkan keuntungan berlipat-lipat ya. Jadi belinya itu pasti sangat murah sekali dan kalian di sini masih bisa dijualnya dengan harga yang cukup signifikan sehingga keuntungan kalian itu bisa sampai 100% sampai 200%. Cuman yang jadi menariknya adalah produk impor ini tidak cuman buat para penjual grosir juga, tapi Anda juga bisa langsung membuat branding untuk bisnis Anda. Nanti akan saya jelaskan ke sini. Artinya apa? Artinya Anda tidak perlu repot-repot bikin manufaktur, bikin pabrik di lokal untuk bisa membranding bisnis Anda. Jadi tujuannya importnya memang adalah untuk jualan. Oke, jadi sedikit tentang pengalaman saya di sini. Saya memulai import itu sebenarnya sudah lama sekali, sejak tahun 2008 saya sudah mulai, tapi sebelumnya juga saya sudah membantu-bantu. Saya dari keluarga import dan saya sendiri sudah sering mengurus namanya izin-izin regulasi Indonesia seperti kayak Balai POM, SNI, Postel, semua undang-undang import ya. Semenjak tahun 2010 saya juga mulai ekspor, jadi selain import saya juga ekspor. Dan saya memang sudah berhubungan dengan para supplier di negara China semenjak tahun 2000. Dan saya juga suka tentang e-commerce, jadi tim kami sudah membangun website e-commerce sejak tahun 2010. Nah, sekarang nih saya coba bagikan apa saja yang pengalaman-pengalaman yang saya pelajari selama ini kepada kalian semua. Jadi ini beberapa contoh klien list kami. Jadi kami sudah mengimpor banyak klien. Jadi selain dari BNK juga ada Female Daily, Supplier ID, Lalali, Tokopedia, Plaza Kamera, Orami. Mungkin dari mereka ini kalian sudah pernah mendengar ya, karena kita juga sudah sangat fokus, kita membantu mereka supaya mereka juga bisa mengembangkan brand bisnis dan marketplace mereka di Indonesia. Jadi saya memang suka kepada para marketplace dan para brand-brand besar karena uh, mereka sebenarnya membutuhkan banyak sekali bantuan dalam import. Tapi tenang saja, dalam hal ini kami juga akan mengajari kepada kalian tentang bagaimana memulai usaha import meskipun kalian belum sebesar mereka lah intinya. Oke, langsung aja. Jadi mengapa kalau misalnya import tuh enak, terus yang pasti kita harus tahu dulu dong tantangan import itu apa aja ya, tantangan import. Yang pasti sih import itu benar-benar, peraturannya tuh ribet. Jadi kalau misalnya sekarang baju kalian sudah butuh surveyor. Kalau kosmetik sudah dari dulu butuh balai POM. Kayak sikat gigi butuhnya PKRT. Popok bayi butuh PKRT. Lalu mungkin elektronik butuh izin postel. Baju anak butuh SNI. Ini kayaknya kayak semua barang-barang tuh semuanya kelihatannya ada banyak risikonya ya, ada banyak peraturannya intinya gitu. Jadi
apa intinya sih banyak peraturan ini yang biasanya menjadi tantangan gitu ya. Lalu yang tantangan kedua adalah resiko. Jadi pasti banyak orang pernah mendengar dong kalau misalnya impor, terutama dari impor China itu sangat berisiko. Terutama kalau misalnya kalian suka mendengar cerita tentang, oh saya impor pertama kali kok barangnya bagus, tapi kedua kali kok barangnya barangnya kok tiba-tiba kualitasnya aneh ya, atau misalnya beli kaos kaki cuman dikirim kaos kaki yang sebelah aja seperti begitu. Mungkin kalian pernah mendengar cerita-cerita lucu ya tentang membeli impor barang dari China di mana yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang dipesan. Lalu tantangan ketiga, biasanya orang juga merasa kalau impor tuh pasti butuh volume besar ya. Pikirannya pasti kontainer, pikirannya sudah pasti wah apa harus punya budget besar juga untuk ini. Jadi selain volume besar juga harus ada budget besar untuk bisa main impor supaya bisa memanfaatkan ini. Lalu yang kelima, yang pasti juga kalau impor juga harus bisa bahasanya dong. Tapi lagi-lagi nih bahasa Mandarin ini. Jadi harus bisa ngerti bahasa Mandarin fasih lagi supaya bisa dapat negosiasi harga bagus katanya gitu. Nah, tapi kabar baiknya sih sekarang begini. Kenyataannya tuh bukan begitu ya. Jadi sebenarnya yang diomongkan sebelum-sebelumnya tuh sudah nggak valid lagi gitu. Jadi kalau yang sekarang kita bilang masalah tentang ribet peraturan, sebenarnya asalkan kalian bisa bekerja sama dengan forwarder atau importir yang memang cukup berpengalaman. Dalam hal ini saya juga merekomendasikan Asia Commerce di perusahaan kami, di mana kami bisa membantu Anda untuk membantu membereskan semua peraturan ini ya. Jadi seperti kayak SNI, Balai POM, izin apapun itulah, postel, surveyor. Asalkan orang yang Anda kerjasama bisa mengerti cara mengerjakan ini, mestinya no problem ya. Lalu kalau misalnya bilang beresiko, sebenarnya enggak juga, asalkan ada orang yang melakukan cek. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan quality control, cek di negara asal sana sebelum barang dikirim, mestinya tidak ada masalah gitu. Lalu yang nomor 3, kalau misalnya butuh beli volume besar, enggak juga, karena sekarang banyak importir, kalian bisa impor mulai dari 1 kubik, juga sudah bisa impor. Lalu barangnya juga nggak perlu kualitas besar, ininya sih asalkan kalian ada 1 kubik juga sudah cukup. Dan yang pasti kalau misalnya kalian cuma butuh 1 kubik aja permulaan, pasti juga modalnya nggak besar ya gitu. Asalkan ada 1 kubik, berarti kan modalnya juga nggak mungkin besar-besar amat ya gitu. Lalu butuh fasih Mandarin? Tidak juga. Sebenarnya sekarang sudah makin banyak orang yang bisa Inggris, tapi tentu saja asalkan kalian sopan. Tapi kalau misalnya kalian butuh negosiasi yang lebih bagus, nanti bisa akan kami bantu juga ya dalam urusan bahasa begini. Oke, nextnya yang penting adalah gini. Yang penting sekarang nih kalian pada waktu impor, ini yang paling penting nih. Kalian mau impor produk apa dong? Jadi produk kalian harus sangat jelas ya gitu. Dan dalam hal ini saya juga ingin merekomendasi ke kalian. Contohnya beginilah. Di Indonesia sebenarnya ada beberapa produk yang memang bagus untuk diimpor. Jadi ada produk itu yang bagus untuk diimpor itu sebenarnya kalau kalian tahu namanya sweet spot. Sweet spot itu adalah harga yang bagus untuk dijual. Jadi di Indonesia tuh sebenarnya kalau kita lihat dari survei, sebenarnya harga sweet spot-nya Indonesia itu adalah di harga 1.000 sampai 200.000. Tapi itu sebenarnya variatif ya. Jadi sebenarnya mungkin kalian mau menjual barang dengan harga 100.000 atau kalian ada beberapa barang yang jualannya 1 juta. Mungkin ada juga yang jualannya lebih premium 10 juta. Itu tiap bisnis beda-beda, jadi saya tidak bisa bilang apakah harus harga sweet spot untuk bisa berjualan impor, tapi ini cuma rekomendasi. Kalau misalnya kalian baru mulai, mungkin saya akan merekomendasikan kalian coba main di harga jual di sini adalah 100.000 sampai 200.000 itu optimal ya, daripada kalian
cari harga yang terlalu mahal, nggak bisa dijual. Lalu yang nextnya pasti produk yang bagus untuk diimpor itu pasti apa aja sih? Yang pasti harus sebisa mungkin harus ringan dan gampang dipacking ya. Ini kenapa? Karena kalian nanti ada tujuannya nih. Produk yang ringan, produk yang gampang dipacking itu nanti pada waktu kirimannya itu juga gampang. Jadi pada waktu kalian misalnya berjualan e-commerce, biasanya untuk berjualan barang-barang yang ringan dan gampang dipacking itu jauh lebih enak tuh. Daripada misalnya kalian jual barang yang besar-besar kayak furniture gitu. Itu kan sulit sekali untuk dikirimnya gitu. Dan pada waktu kalian mencari barang, coba cari barang yang kira-kira dari harga modal masih bisa dijual 2-3 kali lipat. Jadi kalian bisa jual 2-3 kali lipat dari harga modal, tapi pada harga jualnya itu masih dalam harga sweet spot. Jadi ingat ya, harga sweet spotnya itu adalah harga 100.000 sampai 200.000. Kalau misalnya kalian setelah hitung-hitung barang modal masih bisa dijual di harga sweet spot, nah ini kemungkinan besar ini bagus ya gitu ya. Nah, contoh produk-produk yang bagus untuk para pemula atau para importir itu yang bisa dilihat, yang pasti saya rekomendasi aksesoris. Jadi banyak sekali aksesoris itu bisa kalian explore ya, mulai dari aksesoris HP, aksesoris fashion, atau aksesoris barang-barang unik. Itu enak banget untuk dijual sebenarnya. Lalu yang pasti saya juga ingin ngobrol produk-produk apa saja sih yang tidak bagus untuk diimpor. Yang pasti yang paling pertama adalah kalau misalnya ada merek paten ya. Jadi pada waktu kalian misalnya mencoba menjual atau mengimpor, kalian coba cek dulu produknya ini ada mereknya ya, apa enggak ya. Contohnya misalnya kalian mau beli impor produk Disney ya. Kalian mau jual produk Disney dan kalian mau impor produk Disney, itu hati-hati sih. Karena kenapa? Karena Disney itu copyright mereknya tuh sangat kuat dan pengacara mereka tuh sangat kuat. Intinya kalian juga tidak mau berhubungan dengan masalah legal daripada kalian mencoba untuk menjual barang-barang yang pada akhirnya harus berhubungan dengan legal merek, mending dihindari ya. Lalu selanjutnya juga produk-produk yang ada hubungannya dengan produk-produk KW. Jadi seperti kayak produk-produk KW, misalnya imitasi itu juga saya tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena tentu saja produk-produk KW itu ya pasti kalian tidak ingin dikenal sebagai orang yang menjual imitasi kan. Karena terutama di negara-negara seperti kayak Bangladesh, Sri Lanka, China, masih gampang banget untuk dapat barang KW. Tapi sebenarnya barang KW ini juga umurnya nggak panjang lah. Jadi coba dihindari ya. Lalu yang ketiga itu adalah barang yang punya regulasi berat. Contohnya itu obat ya. Kalau misalnya kalian mau import barang obat, itu izinnya tuh bisa 2 tahun untuk ngurus Balai POM-nya. Karena obat itu harus disetujui oleh berbagai departemen. Makanya obat itu sangat berat sekali gitu. Terus yang kedua itu seperti kayak SNI yang levelnya seperti level ban atau SNI yang sepeda. Intinya yang SNI yang harus survei ke pabrik asal itu juga berat itu. Saya dulu pernah ada pengalaman mengurus korek api SNI itu lumayan berat dan saya spend waktu 1 tahun baru bisa keluar. Barang-barang yang regulasinya berat saya tidak menganjurkan untuk diimpor karena emang nggak oke gitu. Terus yang pasti kompetitornya, kalau misalnya ada kompetitornya berat, sebisa mungkin jangan sih gitu. Karena kompetitor kan terlalu berat juga buat apa? Misalnya kalian mau beli barang-barang yang bersaing dengan Unilever atau P&G, good luck ya. Karena pasti quantity dari penjualannya itu tidak bisa sebagus mereka juga. Oke, ini cara import step by step-nya. Jadi saya juga mau sharing tentang cara import step by step. Kalau zaman dulu, biasanya orang cara import step by step itu gimana sih? Yang pasti kalian cari produk yang
produk-produk yang ada di luar. Misalnya kalian search Alibaba, atau kalian coba cari produk di luar, kalian coba beli, kalian coba negosiasi langsung dengan suppliernya, kalian datang ke pabriknya langsung, lalu kalian coba beli sampelnya lah, lalu kalian coba kirim ke Indonesia, dan yang terjadi itu pasti sama. Pada waktu kalian kirim ke Indonesia, di apa yang terjadi ya? Barang kalian biasanya ada kemungkinan besar pasti ada masalah dengan bea cukai. Nah, ini sering terjadi. Saya suka sekali dengar cerita tentang orang-orang ada masalah di bea cukai karena ya memang mereka kurang ada pengalaman dan belum begitu mengerti ya tentang impor. Tapi ini ya sih, impor di Indonesia sangat dibatasi, makanya pada waktu kalian mencoba untuk mengirim barang ke Indonesia, harus dipastikan kalau misalnya kalian tuh memang bisa mengirim barang itu. Nah, dari sini makanya saya ingin bilang sebisa mungkin kalian harus hati-hati karena cara-cara kuno ini sebenarnya kurang begitu visible menurut saya. Lalu cara yang bagus ini sekarang ini sebenarnya gimana sih? Ya tentu saja saya juga ingin rekomendasikan kalian juga bisa bergabung sebagai member kami supaya kami bisa membantu kalian. Karena daripada kalian capek-capek untuk urusan bea cukai, untuk cari barang, negosiasi dengan supplier, itu kita bisa membantu kalian untuk semuanya itu ya. Jadi kalian tinggal cari barang yang bagus, lalu kalian minta ke tim kami untuk sourcing barangnya dan negosiasi dengan supplier. Dan setelah itu kalian bisa langsung bayar dengan rupiah. Dan setelah itu tinggal tunggu pengiriman aja dari kami. Kami akan mengurus semua bea cukainya. Dan setelah itu beres. Kalian tinggal menjualnya ya. Jadi tinggal diulang-ulang aja gitu intinya. Nanti caranya kalian tuh bisa memanfaatkan fasilitas dari kami dengan cara menghadiri workshop kami. Saya akan beritahu lebih lanjut berikutnya. Oke. Selain daripada sharing, saya sudah sharing tentang cara sourcing, cara membeli barang, cara import. Ya pasti sekarang saya juga ingin ngobrol tentang cara jualannya ya. Karena ini sebenarnya salah satu faktor paling penting adalah cara jualan lewat online ini. Banyak banget orang merasa, oh barangnya kok murah-murah ya, saya mau beli banyak barang ah. Terus akhirnya mereka tidak memperhitungkan faktor untuk jualannya gitu. Setelah di Indonesia baru tahu kalau misalnya ternyata barangnya tuh sulit dijual. Jadi sebenarnya harus dihindari ya kalau misalnya kalian membeli barang dengan sistem gut feeling alias dengan sistem intuisi aja, sebisa mungkin dihindari karena cara ini kurang bagus. Tapi untuk cara jualannya, saya akan mulai dulu dengan cara-cara yang sekarang terjadi kalau misalnya kita secara tradisional begini. Yang pasti biasanya ada empat cara untuk menjual. Yang pertama adalah kalian bisa menjual di toko kalian sendiri. Entah kalian punya toko retail atau toko grosir atau toko apapun itu ataupun toko yang di rumah kalian. Intinya kalian punya toko dan kalian akan memberitahu ke teman-teman kalian kalau kalian sudah menjual barang ini gitu. Dan orang-orang bisa datang ke toko kalian untuk beli. Lalu yang kedua itu adalah lewat pasar grosir. Pasar grosir seperti kayak Tanah Abang atau seperti kayak pasar-pasar yang memang mereka menjual grosir ya. Ini enak banget sebenarnya pasar grosir karena mereka bisa langsung beli banyak. Cuman yang pasti jangan harap untuk untung banyak ya, karena pasar grosir ini mereka sangat melihat barang kalian gitu. Kalau mereka merasa barang kalian sulit dijual, rata-rata mereka juga enggan untuk mencoba menjualkan barang kalian. Lalu ada yang namanya distributor. Distributor ini sebenarnya lebih enak dari wholesale, dari penjual grosir yang lainnya. Karena kenapa? Karena mereka punya tim.
Jadi mereka punya tim yang namanya canvassing. Jadi mereka bisa menjual ke daerah-daerah, mereka bisa langsung turun ke lapangan. Jadi tim distributor sebenarnya lebih merata penjualannya. Lalu yang keempat adalah lewat minimarket atau modern market ya, seperti kayak Alfamart, Indomart. Nah, itu paling enak banget itu. Karena kenapa? Karena sekali jual langsung kalian bisa penyebarannya sudah se-Indonesia. Cuman yang pasti dari nomor 1 sampai nomor 4, biaya yang harus dikeluarkan itu pasti yang paling mahal itu pasti yang nomor 4, modern market. Karena kenapa? Karena space mereka terbatas. Kalian harus membayar besar sekali untuk bisa masuk ke dalam sini gitu. Nah, itu adalah cara-cara tradisional yang biasanya digunakan untuk menjual. Lalu yang baru itu gimana dong? Yang pasti yang baru semuanya adalah caranya jualannya sudah jualan online ya. Karena kenapa? Karena jualan online ini benar-benar lagi hot ini. Karena kalau kita melihat semua bisnis yang sifatnya offline, sifatnya harus ada lokasi, ada tempat, itu lagi menurun banget gitu. Pasar Mangga 2 nggak serame yang dulu, Tanah Abang juga nggak serame dulu. Jadi kalau misalnya kalian masih belum online, sebenarnya bakal tertinggal. Dan yang enaknya sebenarnya kalau pada waktu kalian sudah mulai jualan online, online tuh enaknya digunakan untuk ngetes produk pasar ya. Jadi meskipun kalian tidak punya kalian tidak punya toko, kalian juga nggak punya jaringan, atau kalian nggak bisa masuk ke distributor, waktu kalian jualan online itu sudah bisa langsung ngetes pasar kalian. Bisa nggak sih produk ini diterima di masyarakat? Jadi online bisa digunakan untuk ngetes produk sebelum kalian beli produknya banyak ya. Dan yang pasti pada waktu kalian punya toko online, kalian bisa menggunakan toko online kalian sebagai produk katalog ya. Dan ini bisa mengundang banyak reseller atau distributor untuk bisa cari kalian. Nah ini enaknya nih, online bisa digunakan untuk ngetes, juga bisa digunakan untuk menjual. Nah ini kan keren banget kalau misalnya bisa melakukan itu semua. Untuk menjual online biasanya butuh 3 channel besar. Jadi kalian bisa pakai sosial media. Sosial media di sini adalah Facebook dan Instagram. Lalu kalian bisa pakai marketplace. Ada marketplace ini ada Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Elevania, Lazada, Matahari Mall. Atau kalian juga bisa buka toko online kalian sendiri. Nah, di sini di workshop yang akan datang, saya akan mengajarkan kalian tentang caranya kalian mengesetting toko online sendiri. Yang pasti kalau dibilang dari biaya yang harus dikeluarkan, mungkin membuka toko online sendiri itu biayanya lebih tinggi dari membuka marketplace atau membuka sosial media. Tapi yang pasti hasil yang kalian dapatkan itu jauh lebih bagus daripada cuman punya marketplace atau cuman punya sosial media. Alasannya akan saya sebutkan berikut ini ya. Gitu. Nah, mengapa kok harus kalian ada toko online sendiri? Saya selalu merekomendasikan orang-orang untuk punya toko online sendiri. Karena kenapa? Karena marketplace juga ada keburukan ya. Memang marketplace ada banyak kebaikan lah, seperti kayak ada rekening bersama, menghindari namanya penipuan, atau seringkali ada ongkir kalian ditanggung ya. Tapi juga marketplace ada banyak keburukan, yaitu gimana? Yaitu barang kalian itu selalu akan dibanding-bandingkan dengan toko sebelah. Ini keburukan yang paling utama ya. Artinya apa? Artinya barang kalian, kalau misalnya barang kalian tidak kuat atau ada orang lain yang juga jual barang serupa, itu selalu akan terjadi namanya perang harga di marketplace. Jadi orang yang harganya paling murah untuk barang itu, pasti dia yang selalu menang. Lalu di marketplace Anda juga biasanya tidak punya kuasa, kalian tidak punya kontrol. Alias kalian tidak tahu ini sebenarnya campaign-nya gimana ya. Kalian mau marketing gimana? Kalian nggak ada kontrol ya, karena semuanya sudah diatur oleh marketplace itu. Dan ini yang paling terakhir adalah customer loyalty-nya tuh sangat rendah. Orang yang datang ke marketplace itu belum tentu mereka kenal toko Anda.
Mereka cari barang, mereka cari harga paling murah, mereka beli, mereka puas, oke. Tapi kadang-kadang mereka bahkan nggak tahu atau mungkin nggak ingat toko Anda ini namanya apa ya. Ya karena itu marketplace. Mungkin besok mereka juga bisa beli di toko lain asalkan ada barang. Nah ini salah satu beberapa dari uh, keburukan dari marketplace. Sebenarnya saya merekomendasikan untuk pakai juga marketplace, tapi juga jangan lupa tentang toko online. Yang paling bagus itu adalah kalau misalnya kalian bisa menjual toko online dan juga bisa menjual Instagram ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa ada toko online dan juga Instagram, perfect. Udah bagus banget. Karena kenapa? Karena kalian bisa menggunakan Instagram untuk branding bisnis kalian. Tapi kalian juga bisa menggunakan toko online untuk membangun prospek email atau kontak customer kalian. Dan pada waktu kalian punya toko sendiri, yang pasti kalian juga bisa buat marketing campaign-nya itu terserah kalian. Jadi kalian yang mengkontrol. Bulan ini kalian pengen kampanye marketingnya gimana. Dan yang pasti pada waktu kalian punya toko online sendiri, itu sama kayak kalian punya satu katalog untuk reseller, untuk distributor ya. Jadi kalian juga bisa ngecek, oh ada beberapa orang ini adalah customer loyal saya yang suka ambil barang saya untuk dijual. Nggak apa-apa, kalian bisa bikin skema reseller atau distributor, harga distributor untuk mereka. Jadi toko online kalian bisa digunakan untuk berbagai kegunaan yang sangat menguntungkan. Tanpa kalian perlu mengeluarkan uang banyak untuk setting toko offline. Oke, jadi mungkin kalau online store dan Instagram ini yang paling rekomendasi ya. Jadi hari ini saya sudah sharing tentang 3 hal, yaitu pertama adalah produk apa yang bagus untuk dijual di impor, lalu step by step untuk cara jualan impornya apa, dan saya juga sedikit menerangkan tentang cara jualan lewat online-nya ya. Karena jualan online itu pasti cara yang paling enak untuk barang impor kalian gitu. Kalau misalnya kalian ingin tahu lebih banyak tentang impor dan jualan online atau import dan e-commerce, yang pasti jangan lupa datang ke workshop kami minggu ini. Kami ada workshop tanggal 6 sampai 7 Mei di Hotel Santika Hayam Buruk. Lalu kalian bakal belajar apa saja ya di dalam sini gitu. Yang pasti saya ingin mengajarkan kalian banyak hal. Jadi saya ingin mengajarkan kalian tentang market research. Jadi market research itu adalah bagaimana caranya kalian bisa mengetahui kalau ada demand atau ada orang yang mau beli untuk produk kalian. Jadi itu gunanya market research ya. Sebelum kalian beli barangnya, paling bagus kalian harus bisa market research dulu. Kalian harus bisa cek dulu pasarnya. Oh benar nggak sih produknya ini bisa dijual? Lalu yang kedua adalah product research, artinya adalah kalian mau menganalisa produk apa saja yang bagus untuk dijual, lalu cara ngitung harganya berapa, sampai di Indonesia berapa, lalu kalian mau jualnya itu berapa, sampai kalian bisa ngitung profitnya itu berapa. Lalu juga beberapa cara pengiriman ya, beberapa cara pengiriman supaya biaya kalian bisa ditekan. Jadi ada beberapa cara pengiriman yang nanti akan saya ajarkan di workshop juga, di mana nggak cuman kalian nggak cuman langsung udara dan laut begitu ya, tapi ada juga beberapa cara lainnya yang akan nanti saya ajarkan dan apa saja arti dari cara-cara itu kalau misalnya kalian ngobrol dengan supplier kalian. Dan yang pasti juga dari Digimaru saya mengundang Komike untuk membicarakan tentang branding sosial media Instagram karena ini penting bagi e-commerce kalian. Dan juga tim kami juga akan mendemokan bagaimana cara kalian membangun toko online kalian, membangun list customer kalian, dan melakukan otomisasi toko online kalian supaya artinya kalian tidak perlu 24 jam ada di sana, tapi
orang yang beli bisa langsung dapat email otomisasi ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kalian bisa melakukan scaling penjualan dengan melakukan Facebook advertising. Nah, ini adalah beberapa hal yang ingin saya ajarkan di dalam workshop ini ya. Yang pasti ada juga bonusnya. Ini bonusnya crazy bonus saya bilang. Jadi crazy bonusnya adalah toko online siap jalan bagi kalian yang serius pengen belajar tentang import dan e-commerce. Kami juga mensupport kalian toko online siap jalan plus hosting 2 bulan. Jadi artinya kalian nggak perlu capek-capek, toko online-nya itu bakal kayak apa, sudah ready. Kalian tinggal datang, tinggal beritahu tim kami, saya mau jualan produk ini. Oke, toko online-nya udah ada semua gitu. Kami sudah punya beberapa template yang bisa kalian pakai langsung juga hosting 2 bulan. Jadi intinya pulang workshop, kalian bisa langsung dapat gambaran saya ingin beli barang apa dan gimana caranya saya jualannya. Ini ada di Hotel Santika dan khusus untuk audiens dari webinar ini, saya akan memberikan kupon 10% namanya Digimaru. Dan Digimaru ini memang bagian dari partnership antara Digimaru dengan Asia Commerce. Untuk linknya bisa mengecek di sini. Komek, ini linknya boleh saya share ya? Ini ya. Ya, silakan lagi di-share. Oke ya. Jadi 6 sampai 7 Mei 2017 Hotel Santika dengan jangan lupa masukin kupon kalian akan dapat 10% off dan di sini linknya. Saya akan coba share ke kalian semua. Betul. Ada, memang. Kita memang punya kantor yang lengkap dengan tim QC ya. Makanya itu yang jadi apa banyak alasan mengapa orang pilih untuk kerjasama dengan kita ya gitu. Mm-mm. Betul, betul. Betul, betul. Betul.
benar banget. Benar banget. Kalau datangnya berdua bertiga dapat diskonnya jauh lebih gede lagi gitu. Nah, besok masih tentatif ya, tentatif karena sudah mulai masuk ke persiapan gitu. Nah, jadi jadi nanti akan kita itu kan, tapi spesial untuk para Digimaru ini apa? Yang pasti sih kita ingin support banget, terutama karena audiensnya Komik ini sangat luar biasa. Maka dari sini kalau ada pertanyaan, tolong langsung ditanyakan aja. Kalau ada informasi yang kurang jelas, bisa langsung hubungin kami. Semua informasi sudah ada di dalam link bit.ly Asiacom Workshop JKT gitu. Uh, Welcome ya untuk semua orang yang ingin ada problem sekarang atau pertanyaan nanti bisa